Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua ini saya akan memberikan penjelasan mengenai perkuliahan, khususnya pada perkuliahan micro teaching untuk semester genap tahun 2020-2021. Untuk perkuliahan kita sendiri di semester genap tahun 2020-2021 ini akan dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai 18 Juni 2021 dengan jumlah pertemuan 16 kali termasuk UTS dan UAS. Namun karena ini mata kuliah micro teaching nantinya tidak ada UTS dan UAS karena langsung praktik ya. Sehingga nanti jumlah pertemuan bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan praktik, bisa kurang dari 16, bisa 16 kali itu, atau bisa lebih jika ternyata memang butuh perbaikan. Oke, selanjutnya nanti perkuliahan kita dilaksanakan setiap minggunya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun jika ada perubahan jadwal nanti akan kita komunikasikan lagi melalui WAG. Oke, selanjutnya untuk perkuliahan sendiri untuk semester ini masih dilaksanakan secara jarak jauh dengan memanfaatkan WhatsApp Group, Google Classroom, untuk kodenya nanti akan saya umumkan melalui WAG, kemudian melalui YouTube, Zoom, atau sejenisnya. Oke, selanjutnya untuk daftar hadir perkuliahan nanti diisi melalui Google Classroom. Mahasiswa nanti dianggap hadir jika mengisi daftar hadir perkuliahan di hari yang sama dengan batas pengisian pukul 15 atau jam 3 sore. Jika pada minggu tersebut terdapat tugas yang harus dikumpulkan, maka tugas dikumpulkan pada brankas penugasan yang telah ditentukan dengan jeda waktu sesuai yang telah diumumkan pada Google Classroom. Nah, untuk daftar hadir perkuliahan ini bisa dilihat di video pertama untuk cara-caranya agar bisa lebih dipahami lagi, karena untuk yang semester kemarin masih ada beberapa mahasiswa yang belum menandai sebagai selesai atau belum mengirimkan daftar hadirnya. Oke, selanjutnya untuk pertemuan perkuliahan, jika dilaksanakan menggunakan Google Meet atau Zoom atau sejenisnya, maka diwajibkan menggunakan pakaian sesuai aturan perkuliahan. Nah, untuk perkuliahan micro teaching sendiri, untuk pakaiannya nanti akan diatur, nanti akan saya jelaskan kemudian. Selanjutnya, mengatur background agar terlihat formal, sehingga tidak terlihat Anda sedang misalnya di kamar tidur yang berantakan, atau mungkin di depan kamar mandi, atau di tempat-tempat yang kurang layak. Selanjutnya, tidak sambil melakukan aktivitas yang kurang pantas, misalnya sambil tiduran, sambil makan, dan sejenisnya. Kemudian video wajib diaktifkan dan mempersiapkan tempat agar sinyal dapat lancar dan tidak terganggu. Untuk aturan-aturan lain nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk perkuliahan micro teaching sendiri, kompetensi yang diharapkan dicapai yaitu mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar-dasar pengajaran mikro, menyusun perencanaan pembelajaran yaitu dalam bentuk RPP, menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran bersama teman sebaya, menggunakan IT atau ICT, kemudian mengevaluasi berbagai kekurangan dalam perencanaan dan praktik mengajar yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan teman sebaya. Jadi nanti di sini selain Anda praktik, Anda juga mengevaluasi diri sendiri dan teman sebayanya. Ya, selain itu membentuk kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional yang merupakan 4 kompetensi yang harus dimiliki, yang harus dikembangkan oleh seorang guru.
Oke, untuk perencanaannya kita total ada 16 pertemuan. Untuk pertemuan pertama ini saya manfaatkan untuk penjelasan perkuliahan dan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah micro teaching ini. Kemudian mengkaji kurikulum mata pelajaran matematika yang berlaku di sekolah saat ini. Selanjutnya nanti di minggu ini Anda langsung praktik untuk menyusun RPP, sehingga di pertemuan kedua nanti Anda mengumpulkan RPP-nya, kemudian kita telaah, sehingga di pertemuan ketiga dan selanjutnya ini bisa langsung praktik. Oke, selanjutnya untuk ketentuan-ketentuan sendiri, yang pertama mengenai seragam atau pakaian, karena kita akan praktik sebagai pengajar, sebagai seorang guru, maka kita juga akan berpenampilan seperti guru. Nah, untuk itu kita akan seragamkan. Yang pertama untuk putra, nanti pakaian hem putih lengan panjang, celana hitam bahan, bukan jin ya. Kemudian berdasi dan sepatu pantofel. Kemudian untuk yang putri, ini juga hem putih lengan panjang, rok hitam bahan, jilbab hitam, dan sepatu hitam pantofel. Selanjutnya pada saat Anda praktik, ini diwajibkan mengenakan jas alma mater, sehingga terlihat pembeda mana yang sebagai guru dan mana yang sebagai murid. Oke, selanjutnya nanti praktik pembelajaran minimal 2 kali yang dilengkapi dengan RPP beserta seluruh lampirannya. Untuk itu, untuk praktik yang pertama nanti Anda perlu menyiapkan RPP yang sesuai dengan kurikulum 2013 untuk 20 menit pembelajaran, tidak lebih ya. Nanti Anda silahkan memilih satu pasang KD yang dijabarkan untuk 3 indikator. Nah, RPP ini nanti dilengkapi bahan ajar, kemudian LKPD, media yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan pembelajaran Anda, termasuk juga dilengkapi dengan instrumen penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, nanti RPP dikirim ke seluruh mahasiswa di kelas dan juga ke saya melalui Google Classroom untuk ditelaah terlebih dahulu dan dikumpulkan pada pertemuan kedua. Nah, ini untuk praktek yang pertama. Pengumpulannya nanti melalui Google Classroom saja, diberikan linknya. Nanti saya sediakan tempat untuk pengumpulan linknya. Oke, selanjutnya tadi untuk RPP juga dilengkapi media pembelajaran yang bisa berupa alat peraga atau multimedia pembelajaran. Nah, dengan catatan selama praktik ini Anda coba keduanya sehingga Anda punya pengalaman mengajar menggunakan alat peraga dan juga mengajar menggunakan multimedia pembelajaran. Target praktik kita 2 kali dalam 1 semester ini, bisa juga lebih jika memang dianggap kurang layak. Nah, sehingga saya harapkan dalam praktik ini Anda betul-betul berusaha secara maksimal. Tampilkan yang pertama, tampilkan secara maksimal, nanti kita akan evaluasi bersama-sama apa saja yang perlu diperbaiki di pertemuan di praktik yang kedua ini. Anda diharapkan bisa jauh lebih baik lagi. Nah, dan diharapkan lagi cukup praktek sampai 2 kali saja, tidak ada praktek yang ketiga dan seterusnya. Namun tentunya tergantung dari hasil Anda. Jika memang masih dianggap masih kurang, berarti nanti ada perbaikan ya, walaupun mungkin tidak semua, hanya untuk mahasiswa-mahasiswa tertentu saja. Kemudian untuk jumlah pertemuan tadi kita usahakan maksimal 16 kali pertemuan saja dalam 1 semester ini. Untuk praktiknya sendiri dimulai pada minggu ketiga. Oke, jadi pada minggu pertama ini nanti hanya penjelasan, kemudian
minggu kedua nanti pengumpulan RPP untuk praktik pertama, minggu ketiga nanti baru mulai membuat video praktik pembelajaran. Oke, selanjutnya tadi seperti yang saya sampaikan, dalam perkuliahan micro teaching ini kita tidak hanya praktik saja, tetapi juga mengevaluasi diri sendiri dan teman sejawat. Untuk itu nanti saya akan memberikan format penilaian pembelajaran yang akan digunakan untuk menilai sejawat atau rekan Anda dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, selanjutnya nanti setiap mahasiswa memberikan penilaian pembelajaran kepada praktikan lain. Ini sebagai bahan evaluasi bagi teman Anda, sekaligus bisa sambil mengamati ini loh, sesuatu yang bagus dari teman Anda ini bisa Anda ambil, sesuatu yang kurang ini nanti bisa jadi masukan bagi diri Anda sendiri. Hal-hal apa saja sih yang perlu diperbaiki. Untuk hasil penilaiannya sendiri nanti dikirimkan melalui Google Classroom pada tempat yang sudah saya sediakan, serta dikirim pada mahasiswa yang bersangkutan, agar mahasiswa yang bersangkutan ini bisa membaca masukan-masukan dari teman-temannya. Untuk itu diharapkan penilaian atau evaluasi dari Anda ke teman Anda ini bisa betul-betul apa adanya. Jika memang ada sesuatu yang perlu diperbaiki, katakan bagian ini yang perlu diperbaiki. Kemudian jika ada sesuatu yang menonjol dari teman Anda, ya katakan bagian ini yang sudah menonjol. Nah, sehingga ini bisa menjadi masukan untuk teman Anda, bagian mana saja sih yang perlu diperbaiki dari dirinya. Oke, selanjutnya untuk pemilihan materi, kita ada 2 kali praktik. Untuk praktik yang pertama, silakan pilih satu pasang KD di kurikulum 2013. Nah, ini Anda lihat di Permendikbud nomor 37 tahun 2018 di tingkat SMP. Kemudian dari satu pasang KD itu jabarkan ke dalam kira-kira 3 indikator, tidak perlu banyak-banyak karena waktu kita hanya 20 menit. Ini sudah termasuk pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup. Nah, untuk pemilihan KD-nya sendiri silakan diatur supaya tidak ada kesamaan sesama praktikan dalam satu kelas. Nanti bisa dibuat listnya melalui WAG sehingga dalam satu kelas ini tidak ada kesamaan materi atau kesamaan KD. Jika nantinya ditemukan ada praktikan yang memilih KD yang sama, nanti silakan kedua-duanya bisa mengulang membuat RPP kembali. Untuk praktik yang kedua, nanti akan diberikan pengumuman lebih lanjut. Oke, selanjutnya dalam penyusunan RPP, karena kita nanti juga belum tahu apakah pada saat Anda PPL ini pelaksanaan pembelajaran sudah melalui tatap muka atau masih daring, maka nanti untuk praktik yang pertama ini kita andaikan pertemuannya sudah tatap muka terlebih dahulu. Termasuk untuk pembuatan video pembelajaran atau praktik mengajar, nanti kita andaikan Anda seolah-olah menghadapi siswa secara tatap muka. Nah, untuk praktik yang kedua nanti kita lihat perkembangannya. Jika dimungkinkan ketika PPL kok kira-kira sudah melalui tatap muka, maka kita lanjutkan praktiknya tetap tatap muka. Namun jika situasi masih belum memungkinkan pembelajaran tatap muka, maka nanti kita coba untuk praktik mengajar secara daring, secara online. Jadi Anda punya 2 pengalaman, mengajar secara tatap muka dan praktik mengajar secara daring. Oke, selanjutnya dalam penyusunan RPP, nanti Anda perlu melihat kembali Permendikbud nomor 22 tahun 2016 mengenai standar proses.
Nah, ini nanti termasuk sampai penilaian, lembar kerja, media pembelajaran, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan perlu diingat, waktu praktik hanya 20 menit. Ya, dalam penyusunan RPP, pelajari kembali model-model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan sebagainya yang berkaitan dengan K13. Kemudian untuk acuannya, Anda juga bisa mengunduh buku guru dan buku siswa yang terbaru sebagai salah satu acuan penyusunan materi untuk penyusunan RPP. Yang salah satunya bisa Anda unduh di website Kemdikbud, buku.kemdikbud.go.id, atau bisa melalui situs yang lain. Nah, tentunya acuan ini bukan satu-satunya acuan, Anda bisa mengembangkan sendiri acuan apa yang bisa Anda gunakan untuk mengembangkan pembelajaran. Oke, selanjutnya untuk penilaian pada mata kuliah micro teaching ini sendiri, ada beberapa jenis penilaian. Yang pertama, kehadiran 10%. Ini seperti yang biasa, walaupun 10%, tetapi Anda juga wajib hadir sebanyak 75%. Kurang dari itu, maka Anda harus mengulang di semester berikutnya, di tahun berikutnya. Selanjutnya ada nilai harian dan tugas. Ini berupa keaktifan Anda, termasuk dalam pengumpulan tugas-tugas. Ini bobotnya 10%. Kemudian penyusunan RPP, ini bobotnya 30%, dan yang tertinggi adalah praktik mengajar, ini sebesar 50%. Setiap mahasiswa wajib mengikuti praktik mengajar minimal 2 kali itu. Oke, selanjutnya referensi-referensi yang bisa digunakan, ini banyak sekali. Tentunya tidak terbatas pada yang saya sajikan di sini, masih sangat luas. Di antaranya Anda bisa baca kembali buku-buku mengenai strategi pembelajaran matematika atau metodologi pembelajaran matematika. Kemudian mengenai model-model pembelajaran dalam matematika, kemudian buku-buku mengenai penyusunan RPP, pemanfaatan media, pengembangan materi pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang harus Anda cermati yaitu Permendikbud nomor 22 tahun 2016 mengenai standar proses dan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 mengenai KI dan KD. Ya, Anda cari KI dan KD untuk mata pelajaran matematika di tingkat SMP untuk praktik yang pertama, nanti yang praktik kedua di tingkat SMA. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan secara sekilas, menjelaskan sedikit mengenai micro teaching itu sendiri. Mikro ini bisa diartikan sebagai kecil, terbatas, atau sempit, sedangkan teaching ini diartikan sebagai mengajar. Sehingga micro teaching ini diartikan sebagai suatu kegiatan mengajar yang dilakukan dengan cara menyederhanakan, atau segalanya dikecilkan untuk membentuk atau mengembangkan keterampilan mengajar. Nah, yang dimaksud dikecilkan ini dikecilkan apanya? Yang pertama, siswanya. Kalau dalam pengajaran secara real, ini dalam satu kelas rata-rata ini sekitar 25 sampai 40 siswa. Sedangkan pada pembelajaran mikro, ini siswanya kira-kira 10 sampai 15 orang. Atau maksimal sekali ini 20 orang. Pada pembelajaran yang sebenarnya, siswanya itu ya betul-betul siswa, sedangkan pada pembelajaran mikro ini adalah teman sejawat. Selanjutnya, dalam pembelajaran yang sebenarnya, jumlah KD yang disampaikan ini lebih banyak, bisa 2 sampai 4 KD, sedangkan pada pengajaran mikro atau micro teaching ini hanya 1 KD yang dikembangkan hanya dalam beberapa indikator saja, sekitar 1 sampai 3 indikator.
Kemudian materinya tentunya karena waktunya lebih banyak pada pengajaran real, ini materinya tentunya lebih luas. Sedangkan pada micro teaching ini materinya terbatas. Nah, karena waktunya tadi yang lebih terbatas. Kemudian untuk waktunya sendiri pada pengajaran yang sebenarnya ini kisaran 40 sampai 90 menit. Kalau 1 jam pelajaran itu biasanya 40-45 menit. Sehingga kalau dalam satu pertemuan ini ada 2 jam pelajaran, maka waktunya kira-kira 80 sampai 90 menit. Ini untuk pembelajaran yang sebenarnya. Sedangkan untuk micro teaching, waktu yang digunakan hanya sekitar 10 sampai 20 menit saja. Tujuan micro teaching sendiri secara umum mempersiapkan mahasiswa calon guru untuk menghadapi dunia mengajar sebenarnya di depan kelas dengan memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap sebagai guru yang profesional. Sedangkan tujuan micro teaching secara khusus ini yang pertama menganalisis tingkah laku mengajar rekan dan diri sendiri, melaksanakan keterampilan khusus dalam mengajar, kemudian mempraktikkan berbagai teknik, strategi, pendekatan, dan model pembelajaran. Kalau di semester sebelumnya Anda ada mata kuliah metodologi pembelajaran, ini secara teori, maka pada micro teaching ini Anda praktikkan. Nah, selanjutnya mewujudkan sikap profesional sebagai guru, menciptakan situasi belajar yang efektif, produktif, dan efisien, memungkinkan perbaikan dalam waktu yang singkat. Karena dalam micro teaching ini, Anda praktik, kemudian ada yang mengamati, kemudian baik dosen maupun rekan ini bisa memberikan evaluasi secara langsung. Ya, selanjutnya yang ketujuh, ini menanamkan rasa percaya diri dan sikap terbuka terhadap kritik. Oke, selanjutnya menyiapkan bekal mahasiswa dalam menghadapi praktik mengajar, serta mengenal kelemahan dan kekeliruan dalam praktik mengajar, serta mengetahui penampilan yang baik. Untuk fungsinya sendiri, mahasiswa calon guru ini memperoleh umpan balik atas penampilannya dalam pembelajaran. Umpan balik ini berupa informasi, kelebihan, dan kekurangan. Kelebihannya diharapkan ini bisa terus dipertahankan atau bahkan bisa ditingkatkan. Sedangkan untuk kekurangannya ini diharapkan dapat diperbaiki sehingga keterampilan dasar pembelajaran ini dapat dikuasai oleh mahasiswa calon guru. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menggali potensi diri sebagai calon guru. Itu gambaran dari micro teaching, mulai dari pengertian, tujuan, dan fungsinya. Ya, terima kasih. Untuk format RPP sendiri nanti akan saya kirimkan, termasuk untuk format penilaian pembelajaran nanti saya kirimkan melalui Google Classroom. Oke, saya rasa cukup untuk video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.